Kalau sudah kuasanya hadir, jangan meninggalkan ruang sidang alasan nunggu saudara. Itu nggak menghormati persidangan. Ngapain pakai kuasa kalau masih nungguin saudara? Ya masing-masing kan. Saudara Apa saya ber-WA? Loh ya enggak, kan saudara saya berikan kesempatan. Ahli yang saudara hadirkan, mendalilkan apa yang saudara tadi dikuatkan dengan bukti dan saksi. Jadi bukan saudara nunggu saksinya termohon terus, enggak ya. Kalau saudara punya dalil tadi silahkan dibuktikan, nggak apa-apa. Kamu memberikan yang termohon nggak menghadirkan saksi ahli, kemarin pihak terkait keputusan majelis sudah kami hasilkan dan majelis sudah punya cukup, sudah nggak perlu lagi. Makanya kan begitu. Makanya saya tadi menekankan, coba pernyataan saya mengulang-ulang, sudah cukup, kalau cukup ya sudah. Maka saya kasih kesempatan sekali lagi dengan apa yang saudara sampaikan tadi, silakan itu mau seperti apa. Tapi apa pernyataan tadi saya nggak memberikan ya sudah, silakan, itu sebenarnya nggak wajib ditanggapi karena kan bukan pertanyaan yang di awal tadi saya sampaikan. Jadi kira-kira itu. Nah itu kalau apa yang jadi pertanyaan keresahan saudara tadi itu semua silakan didalilkan dalam pembuktian bahwa belum dilakukan ini itu, ini kewajibannya ini itu dibuktikan. Nanti biar kami majelis punya perspektif. Oh iya benar ya seperti ini. Oh iya seperti ini. Kan ini kan gimana? Saya berikan kesempatan kepada majelis. Gitu. Izin majelis, kalau saya berpikiran, bermohon, hadirkan sekda supaya saya tanya. Hadirkan pihak-pihak termohon menghadirkan saksi supaya saya tanya. Kalau saya enggak, mereka juga tindakan seperti ini, saya tidak dikasih kesempatan bertanya ke orang yang tepat. Ya saya juga ngapain juga ada sidang ini. Kalau ternyata saya harus kirim surat, harus ke majelis tanya ke sana besok dijawab. Tidak. Saya ingin pengadilan yang fair. Hadir mereka di sini, saya tanya, kasih saya kesempatan bertanya apa yang ingin. Izin ketua majelis, izin. Minggu lalu saudara itu kami berharap sekali saudara pertanyaan itu dilimpahkan pada pihak terkait yang memang punya kompetensi sebetulnya. Jadi saudara kalau mau mengeluh itu ya kami juga angkat tangan bahwa itu sudah KIP DKI sudah memfasilitasi dengan sungguh-sungguh buat pemohon dalam bisa memperjuangkan keadilannya. Karena kita memang sebagai lembaga negara yang independen kita memberikan suatu pemahaman yang objektif. Tapi kesempatan itu sudah yang lalu. Tapi saudara kalau mau menciptakan lagi pendalilan bukti tertulis maupun saksi dan ahli masih kami berikan kesempatan karena yang lalu baru satu ahli. Ya, jadi ahli dan saksi itu masing-masing bisa dua ahli, bisa dua saksi. Karena itu hal yang berbeda. Tapi kalau saudara ingin memutarbalikkan sejarah lagi yang lalu, kenapa saya nggak bisa bertanya pada siapa-siapa? Ada kesempatan yang bertanya, saudara kan tidak ada. Tapi kami juga menghormati saudara tidak hadir. Ini kan hak saudara ya. Walaupun ada kuasa yang hadir kan itu kami tidak ingin mengintervensi saudara sebagai pemohon yang memiliki legal standing yang baik lah di sini sebagai warga negara yang sedang memiliki. Dan itu tapi memang tidak bisa dipaksakan untuk pertanyaan ini dilimpahkan kepada termohon dalam konteks yang lain karena memang ada kesempatannya untuk pertanyaan itu sebetulnya yang minggu lalu. Tapi kalau saudara mau membuat lagi pertanyaan itu dan ingin ada pihak yang menjawab itu silakan ketua majelis. Dan saya rasa ketua majelis dalam konteks ini sudah sangat adil ya, memberikan lagi kesempatan untuk waktu yang berikutnya tidak langsung kesimpulan tetapi masih pada bukti-bukti yang tertulis dan pun saksi dan ahli. Saya pikir ini agar dimanfaatkan pemohon juga termasuk termohon. Jika pulang dari sini nanti mungkin aksen PPD Sekda ingin mendorong saksi dan ahli, saya pikir juga itu juga hal yang cukup serius ya untuk majelis ya. Kalau tidak ada kan juga kami mempertanyakan Pemprov tidak bisa menghadirkan saksi dan ahli untuk menentukan argumennya, termasuk juga pemohon masih bisa menambah. Ini itu betul. Terima kasih. Baik, izin majelis, ini kan dalam rangka tahapan pembuktian, jadi seyogianya kita juga kasih kesempatan untuk masing-masing pihak menanyakan terkait bukti yang sudah dilampirkan oleh masing-masing pihak, baik itu pihak pemohon ataupun pihak termohon, tetapi dengan catatan tetap tidak keluar dari koridor permohonan informasi yang dimohonkan. Seperti itu. Tetap kesempatan saya rasa harus diberikan mau menanggapinya seperti apa. Kalau seumpama tadi menyampaikan 13, yang mungkin yang 13 ini sebetulnya hampir mayoritasnya keluar dari konteks permohonan saudara pemohon. Tetapi apa yang kira-kira yang lebih relevan, yang sekiranya masih masuk dalam konteks permohonan saudara pemohon, yang sekiranya bisa juga direspon oleh pihak termohon. Jadi kami harap majelis juga memberikan waktu mungkin untuk menanggapi apa, sekedar menanggapi atau seperti apa.
Tapi untuk pihak pemohon juga, kalau memang itu pertanyaan-pertanyaan itu ingin mendapatkan atau menjadi sebuah alat bukti, ya silakan saja untuk dijadikan sebagai alat bukti, dicari pengetahuan saudara ataupun dalil-dalil saudara menjadi sebagai alat bukti. Tapi pada kesempatan ini mungkin sebenarnya memberikan waktu juga kepada pihak termohon, setidaknya memberikan tanggapan walaupun tidak semuanya, dan kami harap pun jangan sampai semuanya karena itu sebagiannya udah hampir di luar konteks dari permohonan saudara pemohon di awal permohonan informasi kepada pihak badan publik. Terima kasih. Enggak, jadi gini aja, saya sudah ngasih kesempatan tadi, jadi saya biar nggak ngulang-ngulang lagi. Jadi saya kasih kesempatan di pembuktian. Jadi karena ini bukan tempatnya untuk memberikan apa. Nanti kalaupun terakhir silakan di kesimpulan. Mau nanggepi apapun silakan di kesimpulan tertulis. Jadi saudara tadi dari 1 ternyata jadi 12 dibacakan nanti saja di pembuktian. Saudara saya kasih kesempatan apa yang menjadi pertanyaan itu silakan nanti dibuktikan di dalil pembuktian. Nanti termasuk kalau mau nambah bukti lagi silakan. Kalau mau nambah saksi lagi silakan. Jadi prosesnya ini pembuktian. Jadi nanti setelah itu dilihat kesimpulan. Jadi nanti kita akan memberitahukan relas untuk saya berikan kesempatan seluas-luasnya untuk menghadirkan ahli atau saksi. Jadi gitu forumnya seperti itu. Jadi forumnya bertanya itu di forum saksi dan ahli. Jadi kalau tadi itu tidak forumnya di proses karena pertanyaan kita fokus pada 2 yang diajukan objek sengketa itu tadi. Saya kira itu pemaparan yang diatur di Komisi Informasi. Nanti kesempatan selanjutnya pemohon saya ingatkan betul, saya kasih kesempatan sekali lagi ya. Nanti persidangan selanjutnya digunakan haknya. Jadi apapun yang saudara dalilkan itu perbu, perda didetailkan. Jadi antara yang saudara lesankan sama yang ditulis jangan-jangan sama beda, itu kan pasti beda. Ya. Nanti statement saudara di SK-kan dilatih sekda itu, bagi saya itu salah, nggak boleh. Tapi kalau saudara meyakini ya silakan kalau punya ada bukti yang sekda itu yang melatih gubernur, kayak gitu kan nggak mungkin saya berpolemik sama saudara. Silakan dibuktikan. Sidang selanjutnya akan pemberitahuan relas, ya. Pemberitahuan relas, dan ini baru relas. Nanti sebelum saudara panggilan, saya minta hadir. Saudara pemohon kalau nggak bisa hadir, kuasanya hadir. Kalau sudah kuasanya hadir, jangan meninggalkan ruang sidang alasan nunggu saudara. Itu nggak menghormati persidangan. Ngapain pakai kuasa kalau masih nungguin saudara? Kalau sudah tunjuk kuasa, ya jalankan kuasanya. Tetapi kuasanya sudah dicabut semua, saudara yang hadir, berarti saya tahu kuasanya sebenarnya sudah dipakai tinggal saudara. Itu juga saya pastikan betul. Termohon juga ya, gitu ya. Saya kira itu. Terima kasih. Izin majelis. Ya. Saya bermohon majelis ini bisa memanggil Sekda atau KPUD DKI, atau kalau saya mungkin tidak mungkin menghadirkan mereka. Enggak, Ini pertanyaan saya kebanyakan untuk Sekda. Kenapa? Karena cabang ini kan mereka membuat ini seakan-akan cabang 2 ke KPU, tapi cabang Sekda dihilangkan. Arsip itu bisa aja dari bersumber dari KPUD, bisa dari Sekda. Sementara ini pertanyaan saya, karena saya dengar mereka tidak mau mengajukan saksi, maka saya paksakan bertanya di sini. Jadi saya mohon untuk menjawab pertanyaan ini penting. Jadi saya tegaskan lagi, ini saudara juga harus mempelajari undang-undang ini. Mereka ini kuasanya Sekda itu sebagai atasan PPID, bukan pribadi Sekdanya. Dia punya perangkat PPID, punya perangkat diskusi, itu sudah perangkatnya Sekda PPID utama. Jadi bukan kita menyidangkan orang. Ini dengan informasi itu saya pastikan. Jadi terkait dengan program saudara kayak KPU ataupun apa, kayaknya ada register juga kita. Nanti mungkin tahun depan baru kita proses persidangan karena perurutan persidangan. Jadi saya kira itu untuk terkait sebenarnya kesempatan tadi, kalau boleh saya ngomong, kesempatan saudara bertanya itu adalah kemarin itu sudah perangkat yang sudah ditunjuk sehingga mengenai hal itu. Terus lepas persepsi saudara silakan dikuatkan di dalil dan bukti. Saya ingin menegaskan lagi, kemarin itu yang menghadirkan juga kebutuhan majelis, bukan atas permintaan saudara. Karena majelis sudah punya kebutuhan yaitu para pihak, nggak ada ya. Kalau ngikutin saudara dari kemarin juga nggak ada bukti yang mau dilampirkan, maka saya juga ini pada serius nggak sih kan gitu kan gitu. Saya tadi aja dari awal buka itu, majelis nanya juga itu, sekarang berubah. Makanya saya minta konsistensi dan keyakinan betul. Jadi terkait dengan permintaan saudara, majelis nggak bisa mengabulkan. Saya kira itu, saya beri kesempatan untuk pembuktian saksi ataupun ahli silakan. Nanti kita panggil relas, saya minta hadir
pemohon dan termohon kuasanya. Saya kira itu, terima kasih. Sidang adjudikasi nomor register 32/9 Romawi KIP CKIPS 2025 antar pemohon Saudara Bonatua dan Bonatua Silalahi melawan termohon pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan ini sidang dinyatakan ditunda.